dengan sekelompok orang. Disebutkan bahwa setelah Soeharto berhasil memegang kendali TNI dan memulihkan pemerintahan, CIA menawarkan banyak bantuan, namun semua ditolak oleh Soeharto. Soeharto hanya mau berunding dengan CIA Amerika Serikat jika prasyarat yang dimintanya disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat. Jika tidak, maka tidak ada perundingan. Apa syarat yang diajukan Majen Soeharto kepada CIA Amerika Serikat? Bukan senjata, bukan pula uang suap, dan juga bukan info intelijen. Pada bulan Oktober tahun 1965, rakyat kelaparan. Inflasi 650%, standar normalnya adalah kurang dari 10%. Sedangkan defisit 175%, dan standar normalnya adalah kurang dari 2,5%. Bahan pokok sangat langka, dan Republik Indonesia dalam bencana kelaparan. Terbukti Soeharto memikirkan nasib rakyat yang terancam mati kelaparan, dengan meminta Amerika Serikat mengirim beras ke Republik Indonesia. CIA awalnya menolak permintaan Soeharto. Amerika Serikat bisa bantu kirim senjata dan lain-lain, tapi tidak bisa mengirim beras. Apalagi sebanyak 400.000 ton, Amerika Serikat tidak bisa. CIA membujuk Soeharto akan bantu apa saja selain beras. Anggaran bantuan beras oleh Presiden Amerika Serikat tidak masuk APBN Amerika Serikat. Proses persetujuannya rumit. Soeharto tetap pada sikapnya. Jika Amerika Serikat kirim beras ke Republik Indonesia secepatnya, baru TNI akan berunding dengan Amerika Serikat. CIA tidak punya pilihan kecuali lapor ke Lyndon B. Johnson, Presiden Amerika Serikat yang menggantikan John F. Kennedy, yang tewas ditembak pada tahun 1963. Gara-gara permintaan aneh dari Soeharto kepada Amerika Serikat, Presiden Lyndon B. Johnson terpaksa jungkir balik memenuhinya. Akhirnya dia melobi senator dan anggota Kongres. Muncul pertanyaan, mengapa Amerika Serikat repot-repot bersedia memenuhi permintaan Majen Soeharto? Jawabannya adalah, karena keberhasilan Soeharto menggagalkan PKI berkuasa telah meringankan beban berat Amerika Serikat. Perang dingin Barat versus komunis sedang pada puncaknya. Banyak negara di dunia telah dicengkram oleh komunis. Di Asia Tenggara hampir semua jatuh ke tangan komunis, termasuk negara tetangga kita Malaysia. Keberhasilan TNI Angkatan Darat menggagalkan PKI berkuasa tanpa campur tangan Amerika Serikat merupakan anugerah terbesar untuk Amerika Serikat yang sedang frustasi karena komunis. Kekhawatiran Amerika Serikat bahwa teori domino juga terjadi di Asia Tenggara dipatahkan oleh Soeharto tanpa bantuan Amerika Serikat, yang saat itu sedang trauma karena kalah di mana-mana. Amerika Serikat lega, Asia Tenggara gagal dikuasai komunis. Australia lepas dari ancaman ditelan setan komunis. Karena jika Republik Indonesia jatuh, Australia pasti jatuh. Malaysia apalagi, karena kampanye ganyang Malaysia akan terus digencarkan. Teori domino itu berbunyi, jika di suatu kawasan sudah ada 2-3 negara yang dikuasai komunis, maka negara-negara komunis tersebut akan membantu komunis di negara tetangga. Akhirnya semua negara di suatu kawasan tertentu akan jatuh ke dalam kekuasaan komunis. Sungguh sangat mengerikan. Pemerintah Amerika Serikat sangat berterima kasih atas jasa Soeharto menggagalkan komunis yang berusaha menguasai Republik Indonesia, Australia, New Zealand, Asia Tenggara, dan seterusnya. Salah satu bentuk terima kasih Amerika Serikat adalah dengan menekan Belanda dan pengaruh PBB agar Papua Barat diserahkan kepada Republik Indonesia. Freeport sebagai jaminan Amerika Serikat di Papua. Keberadaan Freeport yang berentitas Amerika Serikat di Papua menjamin keutuhan Republik Indonesia. Tidak ada kekuatan asing yang berani usik Papua sebagai bagian integral NKRI selama Freeport masih ada di sana. Amerika Serikat kemudian membantu revitalisasi alutsista TNI yang berguna dalam operasi penumpasan PKI. Juga laporan intelijen dari CIA yang memuat daftar nama-nama kader PKI. Karena kemiskinan atau kebodohan adalah faktor utama tumbuh suburnya komunisme, maka pada rezim Orde Baru diberi pendampingan konsep dan program pembangunan oleh Amerika Serikat. Fakta sejarah itu sekarang diputarbalikkan oleh kader-kader dan simpatisan PKI. Dijadikan fitnah oleh kader PKI untuk menyerang Soeharto dan TNI, terutama TNI Angkatan Darat, yang dari dulu selalu menghalangi keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah ide dan usulan PKI kepada Presiden Soekarno untuk mempersenjatai buruh dan tani, yang mana buruh dan tani tersebut adalah underbow dari PKI. Akan tetapi, Angkatan Darat tidak setuju akan usulan tersebut dan menentangnya. Maka pada akhirnya, jenderal-jenderal yang tidak mendukung PKI dihabisi, dan terjadilah peristiwa G30 SPKI atau Gestapo, Gerakan September 30. Untuk mencegah pembodohan bangsa dari propaganda komunis, langkah TNI untuk memutar kembali film G30 SPKI itu sudah sangat tepat. Itulah beberapa alasan untuk menjawab fitnah yang ditujukan kepada Presiden Soeharto. Semoga informasi ini bisa memberikan penerangan dan jawaban kepada kita semua.